Bab 3 tentang mimpi sastra. Sengklek-sengklek begini, sastra juga punya mimpi loh. Dan semua usahanya selama ini jelas untuk membuat mimpinya itu menjadi kenyataan. Meski kemana-mana bawa gitar, mimpi sastra bukanlah menjadi seorang gitaris. Melainkan dia ingin menjadi seorang pianis. Agak berbeda sih ya. Yang suatu saat nanti bisa duduk di tengah-tengah panggung konser solo yang megah. Atau mungkin jadi pianis solo di sebuah orkestra dengan keluarganya. Dan Sarah duduk di barisan bangku paling depan. Suatu hari nanti, sastra ingin membungkuk dengan bangga, lalu disambut standing applause yang meriah dari para penonton. Kemudian mama dan saudara-saudaranya akan melambai dengan sorot mata teduh, seolah-olah mengatakan terima kasih telah membuat mereka semua merasa bangga. Di sudut ruang kesenian ada parlor grand piano. Sejak satu-satunya kelas hari itu berakhir dan hujan turun deras setelahnya, Sastra duduk di sana, memainkan lagu sedih, senada suara hujan di luar gedung. Di samping atasnya ada jendela paten yang nampak berembun. Saat Sastra menilik ke arah sana, kilatan petir menyambar-nyambar, lalu ia kembali pada tus-tus pianonya. Lagu itu masih berlanjut dengan nada sendu khas bulan Desember. Sebenarnya Sastra gak suka situasi atau suasana semacam ini, apalagi lagu sedih yang tengah ia mainkan. Tapi masalahnya, kata-kata yang ditulis Sahara, iya, lewat statusnya, membuat hatinya begitu lara dan langsa. Terlebih setelah ia melihat status itu, Sahara langsung buru-buru menghapusnya. Seolah-olah ia ingin beritahu Sastra bahwa ia sedang merindukan mantan pacarnya. Nada-nada piano mendadak berhenti. Laki-laki itu menoleh dan mendapati Sahara tersenyum ke arahnya. Bagian pedihnya, tidak peduli sesakit apapun hatinya, Sastra akan tetap tersenyum untuk Sahara. Perempuan itu berjalan mendekat, dan sama seperti hari-hari kemarin, dia selalu nampak cantik. Hari ini misalnya, dia mengenakan gaun di bawah lutut warna kelabu. Anggun sekali menurut Sastra. Rambutnya dibiarkan tergerai. Yang baru Sastra sadari, perempuan itu ternyata mengubah warna rambut coklat yang menjadi hitam pekat. Wow, kejutan! Setelah itu ia menepuk-nepuk bagian kosong kursi yang ia duduki, mempersilahkan pacarnya itu untuk duduk bersebelahan dengannya. Aku pikir kamu langsung balik habis kelas, kata Sahara. Di luar masih hujan, aku gak bojas hujan, jawab Sastra. Mereka duduk berdua kala itu, diiringi permainan piano Sastra yang lembut dan menenangkan. Di luar hujan turun semakin lebat, seperti menjebak keduanya dalam ruangan sendu penuh kepura-puraan. Kalau udah begini, Sastra merasa dirinya begitu hebat dalam hal ini. Aku punya sesuatu buat kamu, kata Sahara. Oh iya, apa? Di sebelahnya, Sahara memasang wajah sok misterius. Lalu tak lama ia mengeluarkan sebuah kotak. Ya, kotak makan warna merah muda bergambar Hello Kitty. Hanya dengan sekilas Sastra sudah tahu kalau itu isinya sandwich. Kelihatan sebab tutupnya yang tembus pandang. Tapi ia tetap bertanya, Widih, apaan tuh? Tada, aku bikinin kamu sandwich. Kamu pasti suka. Sastra tersenyum lebar. Namun Sarah kayaknya gak pernah tahu kalau senyum itu sebenarnya gak pernah bermakna apa-apa. Hanya formalitas agar Sahara yakin kalau Sastra bahagia dengan kejutannya. Tapi dalam hati Sastra berbisik, Sahara, aku gak suka strawberry. Sedih banget gak sih jadi Sastra tuh? Sama seperti Nana, Sastra gak suka strawberry. Dan bukannya ia tidak pernah memberitahu Sahara kalau ia tidak suka strawberry. Rasanya Sastra tuh udah mengatakannya berjuta-juta kali deh sama Sahara. Tapi ya berjuta-juta kali itu juga Sahara tidak pernah mengingatnya. Kamu bikin sendiri, kata Sastra. Aku makan ya. Untuk ketiga kalinya, Sahara mengangguk. Gimana? Enak, kata Sahara. Sastra mengiyakan tanpa suara. Dia tidak bohong soal dia tidak suka strawberry. Tapi Sastra gak punya pilihan lain selain menghabiskan sepotong besar roti lapis itu. Sesekali ia mengangguk-angguk dengan mata tersenyum. Seolah-olah ia begitu menikmati makanan yang secara langsung dibuat oleh pacarnya. Sahara harusnya tahu, gak ada laki-laki sebaik Sastra memperlakukannya. Jeffrey, meskipun ganteng seantero kampus, masih gak mampu menandingi Sastra dalam hal mencintainya. Aku sengaja bikinin 4 potong biar kamu kenyang. Makasih ya, harusnya kamu gak usah repot-repot kayak gini. Bagi Sastra, senyum Sahara adalah hal terbaik yang ada di dunia ini, selain senyum keluarganya. Apapun tentang Sahara adalah candu bagi dia. Tapi sebenarnya Sastra itu definisi kata bodoh.
Meski ia saat ini merasa perut dan hatinya kayaknya begitu perih banget, ia masih bisa tersenyum lebar pada pantulan dirinya. Tapi entah bagaimana, sejujurnya ketika Sasra tersenyum pada dirinya sendiri seperti sekarang, hatinya perlahan membaik. Berjam-jam setelahnya, hujan lebat mulai reda, menyisakan gerimis, disertai semilir angin yang begitu dingin. Jam di tangan Sasra sudah menunjukkan jam 1 lewat. Sama artinya dengan mereka melewatkan jam makan siang yang rutinnya dilakukan beberapa jam sebelumnya. Sas, laki-laki itu menoleh dengan wajah inosen. Dia sudah duduk di atas jok motor lebih dulu saat Sahara memandangnya dengan pandangan menyelidik. Kamu sakit? Meski tak kentara, jelas Sastra dibuat gelagapan. Lantas dengan gerak sederhana, Sahara menyingkap rambut lepek Sastra yang menutupi kening. Wajahnya nampak lelah dan sayu. Muka kamu pucet tuh, Sas. Memperlihatkan gurat cemas tanpa dibuat-buat. Sahara betulan khawatir. Bagaimanapun juga, Sastra kan pacarnya. Dan dia tidak punya alasan untuk tidak peduli dan cemas pada laki-laki itu. Mungkin gara-gara cuacanya dingin kali. Jadi mukaku kelihatan pucat. Nih, pakai. Sastra dan segudang alasan yang bodoh. Tapi meskipun dia berkata bahwa udaranya begitu dingin, dia justru mengulurkan jaketnya pada Sahara. Jangan menyalahkan Sastra, sebab dia sangat bodoh dan lebih mementingkan Sahara ketimbang dirinya. Sastra itu laki-laki waras. Sangat wajar jika dia merelakan jaket miliknya untuk dipakai Sahara, padahal diri sendiri juga butuh. Tapi Sastra bukan Jeffrey yang hanya akan tak acuh jika dihadapkan pada situasi yang sama. Enggak, kamu aja yang pakai, itu kamu sendiri kedinginan tuh. Mending aku yang kedinginan daripada kamu. Udah buruan pakai, aku lapar, jadi makan gak sih? Gak apa-apa Sahara, cepetan, nanti keburu hujan lagi. Kalau aku disantet Jovan gara-gara kamu sakit gimana? Untuk sejenak Sastra bisa tertawa. Brengsek-brengsek gitu, Jovan orangnya taat agama, pantang sama hal musyrik. Lagi-lagi Sastra tertawa, lalu dengan segenap perhatian ia memasakkan helm untuk Sahara. Itu helm bogo bergambar kumbang milik Ceta. Sengaja ia pinjem, tanpa bilang-bilang, sebab jika Ceta tahu, bocah itu pasti bakalan ngamuk dan bilang bahwa Sastra adalah pacar paling tidak bermodal di dunia ini. Makan di mana nih kita? Ayam jantor aja gimana? Oke, berangkat? Sastra mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di bawah langit Jakarta Timur yang meredup, motor beat hitam Sastra melaju bersama dinginnya angin yang menusuk nadi-nadi. Tahu gini, tadi Sastra pakai kaos lengan panjang, jadi ia tidak akan kedinginan separah ini. Motornya belum jauh meninggalkan parkiran kampus saat ia merasakan lengan Sahara melingkari pinggangnya begitu erat. Dan konyolnya, Sastra merasa udara dingin siang itu perlahan-lahan menepi, tergantikan dengan debar-debar hangat yang menjalar di sekujur tubuhnya. Sahara, Jakarta mah sekarang beda ya? Sastra melirik ke arah spion, hanya untuk mendapati Sahara yang menyembunyikan senyum di balik bahunya. Hingga samar-samar Sastra mampu merasakan dulu napas berpenit di sana. Karena ada aku, kata Sahara. Iya. Di sepanjang jalan Daksinapati, di antara puluhan bunga-bunga flamboyan yang mekar di tepi jalan, Sastra mendengar gelak tawa Sahara begitu jelas di telinganya. Ajaib ya, hanya mendengar suara Sahara yang tertawa, Sastra mampu melihat Selasa siang itu berubah menjadi cerah. Sastra tahu dia tidak mampu memberikan apapun pada Sahara seperti yang dilakukan Jeff dulu. Jeff boleh memberikan barang-barang cantik dan mahal, tapi Sastra berani bertaruh. Laki-laki itu tidak bisa membahagiakan Sahara seperti Sastra melakukannya. Kalau ini sih kayaknya kita setuju ya. Malamnya, Sastra harus menanggung resiko nih akibat makan stroberi tadi siang. Badan langsung meriang, mual, pusing, menggigil di balik 2 selimut tebal. Padahal AC gak dia nyalakan sih. Jendela kamar juga sudah ditutup rapat. Tapi meskipun keadaan yang memprihatinkan seperti itu, Sastra masih bisa menyengir seperti kuda. Di hadapannya Mas Jovan melipat tangan di dada dengan tatapan mengintimidasi. Dalam masalah itu, Ceta datang deh membawa baskom berisi air hangat dan handuk untuk mengompres Sastra. Habis makan apa loh? Kata Mas Jovan. Gak ada makanan aneh. Siang tadi makan mie ayam. Gak pakai ayam. Gak pakai sawi, mie doang kayak biasanya. Kalau gak makan apa-apa lo gak bakalan kayak gini, Sas. Ceta yang baru saja memeras handuk diam-diam mengiyakan apa kata Mas Jovan barusan. Sastra akan berakhir seperti ini kalau dia makan sembarangan. Sekalipun kakaknya itu berkilah tidak, dan tidak, semua orang akan tahu kalau dia sedang berbohong. Well, Ceta tidak meragukan lagi kebohongan Sastra yang sudah mengurat nadi. Sumpah, gue gak makan apa-apa. Gejala pilek aja kali. Aku yang gampang pilek aja gak sampai begini kali, Bang. Ceta berdecak. Ya, kan kekebalan tubuh orang beda-beda, Ceta. Gue anterin ke dokter, Mas Jovan pada ultimatumnya. Sebelum laki-laki itu meraih gagang pintu, Sasa terbatuk-batuk. Suaranya seperti orang sekarat. Gak usah, pilek doang, besok juga udah sembuh. Lo tuh bukan gara-gara pilek, pasti lo tuh
salah makan, gue yakin banget deh. Mas Jovan mah Sasra pundung. Bocah itu malah mengeratkan selimutnya, alih-alih bangkit dan menurut untuk diajak ke dokter. Sementara Mas Jovan udah menghilang di balik pintu tuh. Dek, bilang Mas Jovan, abang tuh gak apa-apa, seriusan deh. Di sebelahnya Ceta malah melirik dengan sorot mata yang tajam. Ceta ini muka bocah, tapi kalau sudah mode serius, ekspresinya bisa ngalahin tokoh-tokoh antagonis sinetron Utaran yang biasa ditonton Karos deh. Abang diracunin lagi ya sama pacar abang? Sembarangan kamu. Entah kenapa sejak pulang pelatihan dan mendapati Sasra meringkuk kesakitan di ruang tamu, Ceta curiga kalau Sasra begini pasti gara-gara Sahara nih. Jangan kaget, ini bukan kali pertama Sasra keracunan seperti ini. Berapa bulan yang lalu juga Sasra sampai dirawat di rumah sakit gara-gara minum kopi susu yang diberikan Sahara. Jujur aja deh bang. Jujur apa sih dek? Kamu tuh kayak Mas Jovan tau gak? Suzon mulu sama Sahara, padahal kan dia orangnya baik. Ceta tahu, abangnya yang satu ini memang budak cinta sejati. Satu-satunya jalan agar abangnya cepat sadar adalah membuat petisi pada Mama dan Karos untuk membuat Sasra ke Ustadz Junet. Sasra butuh diruqyah, Ceta yakin itu. Sementara Sasra, dia tahu bahwa orang-orang di rumah tidak ada yang suka dengan Sahara, apalagi Mas Jovan. Dan Nana yang notabene satu kampus dengan Sasra. Kalau Nana sih, Sasra tidak terlalu ambil pusing, Sasra sudah pernah bilang kan. Nana itu kalem parah deh. Jadi sekalipun Nana gak suka sama Sahara, bocah itu gak akan banyak komentar. Mentok-mentok ya Nana hanya akan mengoceh pada Sasra di rumah tuh. Tapi kalau Mas Jovan lain lagi. Laki-laki itu tidak akan segan-segan menyinyiri Sahara yang kerap kali bersikap acuh pada Sasra. Lalu pada akhirnya bukannya tetap marah pada Sahara, malah Sasra yang kena. Begitu Mas Jovan melihat Sasra ada di rumah, Mas Jovan akan mengomeli Sasra habis-habisan dengan kalimat andalan. Mending lo putus aja deh sama tuh nenek lampir. Mas Jovan emang sesat nih, tapi sesat apa Mas Jovan, Sasra tahu. Mas Jovan tuh sebenarnya selalu peduli terhadapnya. Bab 4. Wadimor, Sasra dan Lee Taeyong. Di saat Jaya cekikikan melihat ekspresi sekarat Sasra, Karos justru mati-matian menahan diri agar tidak melemparkan adik keduanya itu ke laut mati. Dari kecil Sasra itu susah sekali diberitahu. Makin besar bukannya berubah, ya gini nih jadi semakin menjadi-jadi. Sebenarnya sepele, ini perkara sarung Wadimor Sasra dan Lee Taeyong aja. Setelah hampir 2 jam, akhirnya Jovan dan Ceta berhasil membujuk Sasra untuk dibawa ke dokter. Tapi di luar dugaan, menjelang Isya, gerimis turun deh tipis-tipis di antara anak-anak Pak Suyadi. Hanya Bang Tama, Karos, dan Mas Jovan yang bisa nyetir mobil. Tapi berhubung Bang Tama nggak di rumah dan Mas Jovan tidak punya SIM A, mau nggak mau ya harus Karos yang nganterin Sasra ke dokter. Tapi masalahnya, sarung Wadimor itu entah sudah keberapa kalinya Eros menarik napas dalam-dalam. Sasra kelihatan menggigil saat dibantu Ceta menuruni tangga. Tidak lupa dibungkus sarung Wadimor yang katanya sama seperti punya Lee Taeyong. Leng bener aja mau klinik pakai sarung gitu. Malu-maluin. Tiris pisan ih. Lagian Karos gak tahu tren ya. Ini tuh sarung sama kayak yang dipakai Taeyong pas di bandara. Taeyong. Gak mau tahu ganti pakai jaket aja. Eros jadi sewot tuh. Pokoknya dia anti kalau mengantar Sasra ke klinik, tapi Sasranya malah bungkusan sarung kayak gitu. Masalahnya ini klinik bukan tempat ronda. Ya Karos bener sih sebenarnya. Jaya dan Nana yang sejak awal tidak mau repot mengurusi kepala batunya Sasra, hanya cekikan tuh melihat perdebatan antara Karos dan Sasra. Nana sudah menduga perdebatan semacam ini akan terjadi. Makanya dia lebih memilih membantu Jaya menggambar peta Indonesia di ruang tengah. Sasra itu kolotnya minta ampun. Nana sungguh gak sanggup deh kayaknya kalau harus meladeninya. Apalagi di saat Sasra sakit seperti ini. Dan sendiri kan, Karos aja sampai sewot gitu. Abang pakai pedinya adik aja ya, Mama ambilin. Mama sudah siap bangkit dari duduknya. Tapi Sasra sudah lebih dulu tuh menggeleng. Dalam hati berteriak. Pokoknya sekali sarungnya tetap sarung. Gak mau ah, Jaya bongsor gitu. Yang ada aku kelelep pakai padding dia. Udahlah Karos, sarung aja kenapa sih? Ternyata lain di mulut, lain di hati. Lagian, mana berani Sasra ngegas sama Mama. Nanti yang ada nama dia ditipek dari kakak sama Karos. Pada akhirnya Eros menyerah. Kalau sampai dia tetap mempermasalahkan sarung itu, bisa-bisa klinik sudah lebih dulu tutup sebelum dia dan Sasra sampai di sana. Yaudah ayo cepetan, dari tadi ngapain aja sih? Heran tinggal berangkat aja lama. Habisnya salah Sasra juga sih, saya suruh makan sembarangan. Kalau udah begini, yang bakal repot bukannya Sahara kan, tapi Mama dan saudara-saudaranya yang lain. Bukan, ini bukannya Eros malas mengurus Sasra. Kalau Eros malas, ngapain dulu dia mau aja gantiin popoknya Sasra pas masih bayi? Ngapain dia mau mandiin Sasra waktu Mama dan Bapak lagi tidak di rumah? Ngapain Eros mau repot-repot nganterin Sasra rias karnaval waktu masih SD? Justru Eros sewot begini karena dia sayang sebenarnya sama Sasra.
Keluarganya aja mati-matinya menjaga bocah tengik itu. Sahara yang cuma pacar aja kok gampang banget sih bikin Sasra sampai sakit begini. Mama yang melihat bagaimana anak-anak yang menertawakan kekesalan Eros dan sifat manja Sasra hanya bisa geleng-geleng kepala. Anak-anak mama itu jarang sekali bertengkar. Paling hanya adu argumen gak jelas yang berakhir saling menggoda satu sama lain. Ya, dan melihat bagaimana manjanya Sasra pada kakak-kakaknya seperti ini, Mama seakan-akan tahu. Sasra kangen sama bapak. Setelah sampai di klinik, dugaan Eros sejak awal ternyata terbukti. Dokter bilang kalau Sasra terkena radang. Sepanjang perjalanan pulang, Eros gemas sekali ingin menendang Sasra ke rawa-rawa. Tapi ngelihat bagaimana adiknya itu meringkuk di jok belakang seperti ikan buntal, ditambah tubuh yang menggigil dan wajah belernya, Eros jadi gak tega deh. 5 menit kemudian mobil Eros berhenti di depan sebuah Alfamart. Laki-laki itu butuh menyeberang jalan untuk sampai ke kedai nasi goreng langganan Jovan. Setelah membuka sedikit jendela di atas kepala Sasra, Eros berlalu begitu saja, meninggalkan adiknya itu seorang diri dari dalam mobil. Sementara Sasra, dia gak tahu sejak kapan mobil yang dikendari Eros ini berhenti. Lalu saat dia menilik di balik kemudi, kakaknya itu udah gak ada. Sasra justru mendapatinya sudah berada di seberang jalan, duduk di salah satu bangku, mengantar nasi goreng yang diinginkan Sasra. Sasra merasa tubuhnya akan remuk sebentar lagi, apalagi saat angin berhembus dari celah jendela di atasnya. Rasanya sekujur tubuhnya tuh linu, bukan main. Mengeratkan sarung yang membungkus tubuhnya ternyata gak menghasilkan kehangatan apapun. Sebelumnya, rasa kantuk yang didera Sasra seakan-akan tidak ingin berhenti menyerang. Tapi saat 2 obsidian Sasra menembus ke dalam Alfamart, kantuk itu tidak terasa sama sekali. Sasra melihat pacarnya yang ada di sana. Tebak sama siapa? Sama Jeffrey. Terserah namanya siapa deh. Sasra biasa menyebutnya dengan panggilan itu. Mereka berdua kelihatan cekikak-cekikik di depan Sealer Ice Cream. Lalu dengan begitu saja Sasra merogoh ponselnya dan mengetikkan beberapa bubble pesan untuk Sahara. Di sana, ia melihat Sahara langsung membuka tas dan memeriksa ponselnya. Ini aku baru pulang dari klinik. Katanya cuma radang. 5 detik kemudian Sasra mendapat balasan yang langsung dibalas lagi olehnya. Radang kok cuma sih Sas? Kamu udah makan? Makan Gi biar cepet sembuh. Ini Karos lagi nganter nasi goreng. Kamu lagi ngapain? Udah makan. Setelahnya bubble-nya menghasilkan 2 centang biru. Sasra memperhatikan Sahara di seberang. Jeffrey sudah berlalu ke depan kasir, tapi Sahara masih geming di depan Sealer. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Entah apa. Entah berapa detik kemudian Sasra merasakan ponsel yang digenggamnya bergetar. Balasan dari Sahara. Ini aku lagi makan, hanya 1 bubble, tapi keterangan di sana berhasil membuat dada Sasra terasa seperti disayat-sayat. Rasanya perih sekali, namun saat Sasra memastikan luka yang ada di sana, Sasra tidak menemukan darah sama sekali. Laki-laki itu merasakan jantungnya berdegup seperti biasanya. Tapi sekali lagi, ia menoleh pada Sahara dan Jeffrey. Ada rasa nyeri yang menjalar dari tubuhnya. Sasra sungguh tidak sanggup lagi, kini ia berbaring, membiarkan wajahnya berhadapan dengan jok yang dingin. Sasra ingin sekali menangis, tapi Eros keburu datang dan melaju ke mobilnya meninggalkan area Alfamart. Sahara, mencintai kamu kenapa harus sesakit ini ya? Apa iya saran Mas Jovan itu jalan terbaik? Apa iya Sasra sanggup melepaskan Sahara? Dalam hati Sasra tertawa. Benar apa kata Ceta? Ceta itu Tenggo, Alpa, India. Jam 9 Teng, Sahara membuka pintu kamar kontrakannya dengan sisa tenaga yang ia punya. Kegiatannya hari ini padat bukan main. Rasanya dia sedikit menyesal kenapa dulu dia sok-sokan masuk himpunan hanya karena Jeffrey juga mengikuti kegiatan yang sama. Lagi-lagi cowok itu. Batinnya. Setelah mengempaskan tubuhnya ke kasur, Sahara menerawang langit-langit kamar yang tiba-tiba memperlihatkan tawa Sastra. Tawa semu yang kini justru menjalari bibirnya. Laki-laki itu selalu punya cara untuk membuatnya tertawa. Sahara tahu itu. Tapi Sahara gak bisa berbohong kalau dia juga masih memikirkan Jeff dalam kepalanya. Bukan berarti dia tidak mencintai Sastra. Sahara mencintai Sastra kok, hanya saja bayang-bayang Jeff tidak semudah itu ia lenyapkan. Sahara juga mau berhenti memikirkan Jeff dan sepenuhnya menyayangi Sastra, tapi rasanya sulit sekali. Dan setelah membaca ulang chatting yang ia lakukan bersama Sastra barusan, Sahara menarik napas sedih. Sahara, lo ngapain bohong sih? Gadis itu meraung dengan perasaan carut marut. Sungguh, dia tidak bermaksud membohongi Sastra. Karena ia pikir seandainya Sastra tahu kalau dia sedang bersama Jeff saat itu, Sastra pasti bakalan sedih banget. Pertemuannya dengan sang mantan sama sekali di luar dugaannya. Mereka tidak sengaja bertemu di depan gerbang kampus saat Sahara selesai melakukan rapat. Jeff dengan pipinya yang bolong menawari dengan nada lemah lembut. Apakah Sahara mau nebeng atau tidak? Sahara awalnya menolak, tapi mengingat jam yang sudah hampir larut dan gerimis turun semakin deras, Sahara terpaksa mengiyakan. Dia sebenarnya ingin menelpon Sastra dan meminta pacar itu untuk menjemputnya. Tapi Sahara tahu kalau Sastra lagi gak enak badan hari ini. Maka pilihan menelpon Sastra jelas
tidak mungkin. Dan tindakannya menerima tawaran Jeff hingga berakhir membohongi Sasra berhasil membuatnya dikukung perasaan bersalah pada laki-laki itu. Sahara menggerutu pada Embe, boneka kelinci warna putih yang diberikan Sasra padanya. Itu adalah boneka pertama yang diberikan Sasra padanya setelah 6 bulan pacaran. Hasil berjuang dari mesin capit boneka di Time Zone. Awalnya Sarah protes, kenapa namanya malah Embe? Padahal sudah jelas itu boneka kelinci. Tapi dengan entengnya cowok itu bilang, biar spesial. Kayak kamu. Biasalah, Sasra kan emang suka ngalus mulutnya. Sarah melengus dalam kegalauan, lantas menenggelamkan wajahnya ke permukaan kasur yang dingin seharian ini. Sarah kelimpungan sendiri, galau sekaligus kesal. Kenapa sih dia tuh masih mikirin Jeff sampai detik ini? Emangnya Jeff mikirin Sarah? Jelas banget enggak dong. Hal itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Oke, Sarah, it's been 2 years. Lo gak mungkin kayak gini terus. Sasra lebih baik dari Jeff. Lo ngapain sih masih mikirin cowok bangsat itu? Yang jelas-jelas dia ninggalin lo buat cewek lain. Sadar Sahara, sadar. Dengan gerak membabi buta, ia menghapus seluruh chat yang pernah ia lakukan dengan Jeff waktu masih pacaran. Sekaligus memblokir nomor laki-laki itu tanpa pikir panjang. Setelah urusan chatting dan nomor beres, Sarah tidak segan-segan menghapus akun Twitter dan Instagram bodong miliknya. Kemudian menghapus foto-foto dalam galeri yang sengaja ia hide agar Sasha tidak melihatnya. Tapi setelah semua yang ia lakukan, setelah banyak hal yang terhapus, Sarah malah meraung dengan perasaan teriris-iris. Untuk sejenak, perempuan itu lupa. Dia tidak tahu bagaimana cara menghapus kenangan yang tersimpan dalam hati dan pikirannya. Sarah menangis malam itu, kecewa dengan dirinya sendiri. To be continue, sampai bertemu di bab-bab selanjutnya. Bye-bye.